Di altar leluhur, seorang tetua bongkok menjelaskan bahwa 3 sosok yang muncul hanyalah ukiran batu yang diberi persembahan, bukan leluhur sejati. Penjelasan ini membuat Gu Mingdao, Wang Changhe, dan para ahli lain terbakar malu. Mereka, tokoh besar yang sudah terkenal bertahun-tahun, ternyata ditipu ilusi dan sampai memohon maaf pada generasi muda. Gu Mingdao begitu marah hingga tubuhnya gemetar, merasa aibnya tak tertahankan. Namun, ketika ingin menuntut balas, tetua altar memperingatkan bahwa Ye Jingxian memiliki asal-usul luar biasa, bukan orang yang bisa disentuh sembarangan. Pada akhirnya, kelompok besar itu dipaksa pergi. Mereka menahan dendam, meski untuk sementara tak berdaya. Di sisi lain, Ye Jingxian menenangkan Cao Yusheng, menyebut semua ini sebagai ujian yang akan menajamkan mereka. Dengan senyum misterius, ia melepas kepergian Shi Hao dan kawan-kawan yang kemudian dipisahkan ke suku-suku berbeda di dalam kota Kaisar. Shi Hao sendiri ditempatkan di sebuah suku kecil bermarga Shi. Di sana, ia baru menyadari kenyataan pahit. Klan ini dahulu berjaya, namun kini dicap sebagai keturunan darah pendosa. Sejak kasus leluhur mereka, setiap generasi dipaksa menjadi perisai di garis depan perang. Para jenius klan Shi hampir semuanya gugur muda, meninggalkan hanya sisa-sisa keluarga yang hidup dalam penderitaan. Tangisan duka terdengar saat para prajurit kembali membawa peti mati. Seorang anak kehilangan ayahnya, salah satu pejuang terkuat suku. Pemandangan itu membuat Shi Hao geram, darahnya mendidih oleh amarah. Namun para tetua memperingatkannya untuk menahan diri. Ucapan yang salah bisa mendatangkan bencana. Tapi Shi Hao tidak gentar. Ia bersumpah bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka bukanlah noda, melainkan kebesaran yang akan ia buktikan sendiri. Pria tua berpakaian tambalan itu terdiam, wajahnya getir, seakan ada beban berat yang sulit ia ungkapkan. Apa yang terjadi waktu itu? Desak Shi Hao, matanya penuh api. Ia tak bisa menerima tuduhan bahwa darah klan batu ternodai dosa. Sejak menyaksikan dengan mata kepala sendiri 7 raja mempertahankan perbatasan Desolatin di atas kapal hitam berlumuran darah, keyakinannya bulat. Leluhur mereka gugur sebagai pahlawan, bukan pengkhianat. Namun, Shi Houde, sang kepala klan, hanya menggeleng lesu. Mungkin benar ada kesalahan besar. Sebagai keturunan, kita harus menanggungnya. Shi Hao menolak mentah-mentah. Ia yakin ada rahasia besar yang dikubur dalam-dalam. Kenangan mengiris hatinya, leluhur, wanita, hingga anak-anak klan batu gugur di tembok kota. Tubuh mereka terhuyung penuh darah, mata terbuka dalam kesedihan. Bagaimana bisa pengorbanan sebesar itu berakhir dengan cap dosa? Akhirnya, dengan wajah kosong, Shi Houde mengungkap, leluhur kita pernah menebas kepala tokoh besar dari pihak sendiri. Dosanya dianggap tak terampuni. Shi Hao tertegun. Tuduhan sebesar itu memang cukup untuk menghancurkan nama klan selama ribuan era. Tapi hatinya berteriak, mustahil. Ia sendiri melihat leluhur itu bertarung sampai mati demi perbatasan. Siapa yang menjatuhkan vonis ini? Tanya Shi Hao. Sudah terlalu lama. Semua saksi telah tiada. Hanya kabar buram yang diwariskan. Jawaban itu semakin membuat hatinya dingin. Di desa, penderitaan nyata terpampang. Anak-anak berbaju compang-camping berlari ke peti mati ayah mereka, menangis meraung. Seorang gadis kecil menjerit pilu, tubuh mungilnya meringkuk di sisi jenazah. Shi Hao hanya bisa meraung rendah, dadanya sesak. Hari-harinya ia habiskan membantu desa bertahan. Ia mengajar anak-anak mengolah energi spiritual, memperbaiki kesalahan mereka saat berlatih jurus petir atau teknik kuno. Di antara mereka ada Ashu, remaja berbakat luar biasa, pewaris darah pejuang yang ingin menapaki jalan dendam. Ajari aku tinju peng besar, seru Ashu. Shi Hao melihat tekadnya, tapi menahan diri. Ia tahu anak ini punya potensi menembus langit, namun belum saatnya mengambil murid. Ketenangan rapuh itu pecah ketika rombongan luar datang. Para prajurit wajib militer. Wajah penduduk desa langsung pucat. Kedatangan mereka biasanya berarti perpisahan abadi. Seorang gadis kecil menangis memeluk kaki ayahnya, takut ditinggalkan selamanya. Shi Houde pun memohon dengan suara parau agar mereka menunda. Namun salah satu tetua di antara rombongan itu tersenyum kepada Shi Hao. Tenanglah, kali ini aku datang bukan untuk merekrut. Aku datang mencarimu, teman kecil.
Bertahun-tahun berlalu, kau kini telah menjadi ahli Void Dao di usia 20. Jarang ada yang mampu melakukannya. Shi Hao menjawab datar, waspada. Ia tahu, meski kata-katanya manis, kedatangan mereka pasti membawa maksud tersembunyi. Seorang tetua Celestial Clan muncul, tubuhnya renta, namun vitalitasnya justru tumbuh, seakan nyala hidupnya kembali berkobar. Shi Hao heran, tapi sang tetua menjelaskan bahwa ia masih hidup karena pil perpanjangan umur dari Imperial Pass. Baginya, datang ke sini hanya untuk menghabiskan sisa hidup di medan perang. Ia lalu menyebut keberadaan obat abadi di luar celah, benda langka yang bisa memberi kehidupan kedua. Namun Shi Hao menaruh curiga. Baginya, Celestial Clan pernah berkhianat, menjeratnya ke dalam penjara, kenangan pahit yang tak bisa ia lupakan. Tetua itu kemudian menyinggung soal wajib militer. Ia mencoba menggiring Shi Hao agar mencari obat abadi sebagai gantinya, tetapi Shi Hao menolak tegas. Baginya, Imperial Pass adalah tempat mengasah diri, bukan untuk diperalat. Ketegangan pun meningkat ketika para penegak berjubah perak muncul. Aura membunuh mereka jelas diarahkan kepadanya. Tetua itu mencoba melunak, bahkan menyesalkan masa lalu dan menyebut nama Yun Shi, seolah menyesal tidak menikahkannya dengan Shi Hao. Tapi bagi Shi Hao, semua itu hanya omong kosong. Ia tak lagi mempercayai niat klan surgawi. Akhirnya, keputusan diambil. Shi Hao tetap harus berangkat bersama wajib militer. Anak-anak Stone Clan menangis, memohon agar ia kembali dengan selamat. Hati Shi Hao tergetar, mengingatkan dirinya pada masa kecil di Desa Batu. Ia pun berjanji dengan tawa penuh tekad, "Jangan takut, bahkan surga pun takkan mampu menghentikanku. Suatu hari aku akan menyapu bersih pihak asing." Dalam perjalanan, Shi Hao bertanya bagaimana cara menghapus dosa leluhur Stone Clan. Jawabannya mengejutkan, ia harus membunuh 100.000 musuh asing. Beban yang hampir mustahil karena medan perang dijaga para pembunuh naga yang membantai semua jenius muda. Shi Hao tetap tidak gentar. Dengan dingin ia menegaskan, "Beri aku waktu, aku akan melakukannya." Ketika para penegak menertawakannya, ia bahkan menambahkan, "Jika aku bisa memenggal kepala penguasa asing, Anlan, Chutuo, bahkan klan kaisar, bukankah itu lebih berharga dari 100.000 orang biasa?" Di atas langit, seorang ksatria agung mengiyakan. Beberapa kepala memang bernilai setara atau bahkan lebih dari 100.000. Shi Hao mengangguk mantap. "Bagus, itu yang akan kulakukan." Medan perang membentang luas, lautan pasukan dari klan-klan berbeda berbaris rapi, baju zirah dingin, tombak berkilau. Di atas langit, makhluk terbang dan kesatria menebarkan bayangan. Pesona perang menggantung di udara. Seorang penegak berjubah perak mendesah, menawarkan obat umur panjang sebagai jalan keluar. Shi Hao tersenyum tipis dan menolak. Obat itu bukan jawaban. Di medan seperti ini, pulang bukan jaminan hidup, dan kalaupun kembali, untuk siapa ia akan menyimpan penebusan itu? Di atas, seorang ksatria mengolok-olok klan batu yang kini tinggal 1.000 jiwa. Mereka memanggil kepunahan klan itu berkah hinaan yang membuat darah Shi Hao mendidih. Dari punggung singa putih, suara itu menggema. Kata-kata kasar, meremehkan perjuangan yang tak mungkin dihapus begitu saja. Jin Zifei tampan, putih, duduk santai di punggung badak api Li Selatan, membalas sinis sambil memotong kukunya. Arogan, menjajah udara dengan percaya diri. Shi Hao tidak mundur. Mereka baru memasuki Void Dao Realm, namun keberanian dan amarahnya tak bisa dibungkam. Perdebatan berubah menjadi tantangan langsung. Semua mata tertuju pada mereka. Seorang muda Void Dao melawan jenius alam pemutus diri. Kerumunan bergumam, Jin Zifei adalah legenda muda keluarga Jin cepat dalam kultivasi, telah menelan keberuntungan ramuan langka, rohnya digdaya. Kebanyakan orang yakin Shi Hao tak berpeluang. Namun sikap Shi Hao tegas, hinaan harus dibalas, martabat klan batu dipertahankan. Seorang kesatria agung berusaha mendinginkan suasana perang menanti. Jangan bertengkar sia-sia. Tapi Jin Zifei ingin mendisiplin, menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Usul untuk menyelesaikan cepat disepakati. Mereka akan bertarung dengan serangan kehendak surgawi, benturan jiwa yang menentukan kemenangan dalam sekejap. Ketegangan merayap.
Ini bukan sekadar adu tenaga, melainkan pertemuan kehendak dan roh primordial. Shi Hao menantang, Jin Zhifei menantang balik. Langit seolah menahan napas. Di hadapan pasukan yang menunggu, dua generasi bentrok dan nasib sebuah klan kecil menjadi taruhan kehormatan. Jin Zhifei, kebanggaan keluarga Jin yang dipelihara dengan sumber daya besar, berhadapan dengan Shi Hao. Dari awal, semua orang yakin Jin Zhifei lebih unggul. Roh primordialnya kokoh, pernah dimurnikan dengan ramuan surgawi. Pertarungan ini dianggap tidak seimbang. Namun, Shi Hao tak gentar. Saat Jin Zhifei melepaskan roh primordialnya yang berubah menjadi matahari cemerlang, aura menindas membuat banyak orang gemetar. Shi Hao menanggapinya dengan perubahan mengejutkan. Roh primordialnya membentuk inti pedang hitam, mirip dengan seni rahasia Chaos Calming Art milik keluarga Wang. Pertemuan dua kekuatan itu mengguncang langit dan bumi. Inti pedang hitam merobek matahari roh primordial hingga terbelah dua. Keluarga Jin panik, sementara penonton terperangah. Meski inti pedang Shi Hao retak, Imperishable Scripture membuat roh primordialnya segera pulih, dan bahkan Ki berubah menjadi kunpeng emas yang menakutkan. Sebaliknya, roh primordial Jin Zhifei hancur parah, kehilangan kekuatan. Dalam keadaan panik, ia nyaris kehilangan tubuh fisiknya. Shi Hao mengejarnya, menekan tubuh Jin Zhifei ke tanah dengan kakinya, memaksa lawannya mengaku kalah di depan umum. Kemenangan Shi Hao membuat arena gempar. Jin Zhifei, yang biasa arogan, kini dipermalukan. Lebih hina lagi, Shi Hao merebut badak api surgawi miliknya dan menjadikannya tunggangan sendiri. Semua orang hanya bisa terdiam, sementara wajah keluarga Jin benar-benar kehilangan wibawa. Jin Zhifei dipermalukan habis-habisan. Wajahnya diinjak Shi Hao, seakan dirinya bukan jenius keluarga besar melainkan hanya tanah di bawah kaki. Keluarga Jin mendidih, namun di dalam Imperial Pass mereka tak berdaya melawan aturan. Bagi seorang talenta yang sudah mencapai alam pemutus diri sebelum usia 40, kekalahan ini bukan sekadar luka pribadi, tapi noda besar bagi seluruh klannya. Seorang tetua Jin berkata dengan getir, "Itu bukan hanya wajah Zhifei yang diinjak, tapi juga wajah kita semua." Sementara itu, Shi Hao duduk tegak di atas badak api surgawi, rambut hitamnya berkibar, sorot matanya seperti kilat. Ketenangannya justru menambah tekanan pada para lawan. Semua pihak akhirnya mengakui, pemuda ini laksana matahari terbit, cahayanya hanya akan semakin menyilaukan. Dia lebih hebat dari kabar yang beredar, bisik para kultivator, mengingat catatannya 10 kemenangan di Great Scarlet Sky Border, membantai 10 raja sekaligus. Suara trompet perang memecah suasana. Pasukan dari berbagai klan berbaris, binatang buas meraung, senjata berkilau, formasi transportasi dibuka. Shi Hao ikut maju bersama pasukan besar itu, sementara Jin Zhifei, meski dipermalukan, menolak mundur. "Aku datang ke Imperial Pass untuk mengasah diri. Aku tidak akan berhenti di sini," katanya keras kepala, membuat para tetua hanya bisa menghela napas. Setibanya di altar besar, barisan prajurit dan makhluk raksasa dari berbagai klan sudah berkumpul. Dari raksasa emas setinggi gunung hingga naga purba, semua tampak siap menyongsong medan perang di luar celah. Para tetua membakar semangat mereka, "Buktikan dirimu, gunakan darah musuh untuk menulis lagu perangmu." Cahaya altar menelan pasukan, membawa mereka keluar dari Imperial Pass. Perjalanan melalui kekosongan terasa seperti ratusan tahun sekaligus sekejap. Saat mereka menapak bumi asing, Imperial Pass tampak menjulang di balik kabut kekacauan, seolah menatap mereka dari keabadian. Pemandangan di luar celah membuat banyak orang terdiam. Gurun luas membentang, langit berwarna kelabu, dan matahari merah darah menggantung seperti binatang buas purba. Sungai panjang mengalir deras, warnanya merah pekat seakan darah para dewa yang tak pernah kering. Di bawah pasir, tulang belulang tak terhitung jumlahnya terkubur. Dari kerangka putih berkilau hingga tulang emas dan hitam, semua menandakan bahwa tanah ini adalah kuburan raksasa, saksi pertarungan tanpa akhir. Lebih menyeramkan lagi, mereka menemukan bunga neraka tumbuh di tepi mata air darah. Cantik mempesona namun mematikan. Para tetua segera memperingatkan, itu bunga yang bahkan makhluk tertinggi pun tak berani sentuh. Jika matang, semua kehidupan di sini akan berubah jadi genangan darah.
Untungnya bunga itu belum mekar penuh dan segera lenyap ke dalam tanah. Setelah itu seorang ksatria berkata, "Di balik gurun ini terbentang wilayah luas, tanah obat surgawi, kuburan kuno, hutan binatang, dan banyak lagi. Kemana kalian ingin pergi?" Shihao menjawab dengan tenang, "Aku akan mengikuti pasukan besar lebih dulu. Aku ingin menyaksikan bentrokan dua alam dengan mataku sendiri." Dulu gurun luas ini adalah ladang perang abadi jeritan dan nyanyian pertempuran, masih membekas meski zaman berganti. Kini barisan besar maju lagi, para jenius berkumpul, haus melihat bentrokan antar bentang dunia. Seorang pemuda bertanya pelan tentang makhluk abadi yang menekan dari sisi lain. Bagaimana 9 surga 10 bumi bisa menahan mereka tanpa keabadian sejati? Seorang ksatria tua menjawab bahwa ada alasan mengapa klan-klan masih bertahan. Semua orang menengadah. Di atas mereka terbentang satu jurang raksasa seperti kubah kabut putih dan hitam berputar, bintang-bintang pecah melayang, kerangka raksasa mengambang. Jurang itu bukan sekadar celah. Itu adalah Heaven Abyss, jurang yang menelan makhluk abadi dan menjaga perbatasan dunia mereka. Penjelasan itu membuat orang bergidik. Makhluk biasa tak akan tersentuh, tetapi jika makhluk abadi menyeberang, ia akan disedot dan lenyap. Inilah yang, menurut ksatria tua, mencegah invasi besar. Itulah payung keselamatan bagi tanah ini. Pembicaraan bergeser ke kota kuno, yang hilang sesuatu yang pernah muncul di antara dunia, namun kini lenyap. Banyak misteri mengitari masa lalu. Mengapa Imperial Pass pernah menyegel diri? Siapa yang mengusir atau menelan mereka? Shihao mencengkeram tekad. Ia harus menguak kebenaran dan menegakkan kehormatan klan batu. Tiba-tiba pasukan musuh terlihat di Cakrawala. Formasi raksasa sedang dirancang untuk menantang Heaven Abyss. Tujuan mereka menghancurkan jurang dan membuka jalan bagi makhluk abadi. Kedua kubu bersiap. Drum perang bergemuruh. Bentrokan besar meletus, energi mengoyak langit. Gelombang darah dan kehancuran memenuhi padang pasir. Pertempuran adalah ledakan kebrutalan. Makhluk-makhluk asing aneh, kelabang raksasa, manusia burung, pertapa kulit kering, bertarung melawan ksatria dan binatang tempur. Seorang ksatria agung di punggung gajah putih menerjang, namun bahkan pahlawan besar pun bisa terpangkas dalam kengerian itu. Di tengah gemuruh itu, Shihao melompat masuk. Dia melihat apa yang dipertaruhkan. Menyelamatkan klan batu dan menyingkap masa lalu butuh darah dan nyawa. Dengan darah panas dan tekad membara, ia menerjang, siap membunuh 100 untuk menukarkan satu kehidupan dan melunasi dosa klannya. Matahari terbenam mewarnai langit dengan merah darah, seakan menyatu dengan bau anyir yang menyebar di udara. Gurun luas itu berubah menjadi lautan mayat dan teriakan perang. Ribuan li dipenuhi tubuh dari berbagai klan. Pertempuran ini bukan perkelahian biasa, melainkan benturan para kultivator puncak. Satu langkah salah berarti kematian, bahkan bagi ksatria besar di puncak Dao. Langit berguncang ketika seorang komandan 9 surga tewas bersama naga banjir tunggangannya. Tubuh raksasa mereka terkoyak makhluk buas dari pihak asing. Darah hujan dari langit mengubah gurun menjadi rawa merah. Shihao turun langsung ke medan. Setiap serangan adalah hidup dan mati. Petir ungu menghantam, tinju kunpeng menghancurkan. Satu demi satu musuh gugur di tangannya. Namun di sini, hanya pembunuhan tingkat Void Dao Realm ke atas yang dihitung sebagai jasa. Itu membuatnya tertegun, betapa banyak musuh yang harus ia bantai demi menyelamatkan klannya. Seorang tetua memberinya ubin merit, lalu gugur mengenaskan di tangan binatang buas dari garis keturunan raja. Melihatnya, mata Shihao merah, raungannya mengguncang langit. Binatang itu terlalu kuat, sisik hitamnya seperti baja, taji tulangnya memecah langit. Banyak pembudidaya lenyap di telan mulutnya. Namun Shihao tak gentar, tubuhnya menjulang seperti raksasa 10.000 zang, menantang binatang purba itu. Pertempuran menggetarkan, tanah dan langit bergetar. Akhirnya, dengan tenaga penuh, Shihao merobek tubuh raksasa itu di udara. Darahnya tumpah seperti sungai, membasahi gurun merah yang sudah menjadi kuburan bagi para ahli. Shihao menjelma raksasa, proyeksinya setinggi 10.000 zang. Dengan sekali gerakan, ia merobek binatang purba sepanjang 8.000 zang menjadi 2. Makhluk itu masih berusaha bangkit, namun kekuatan reinkarnasi Shihao
membuat tubuhnya menua ribuan tahun dalam sekejap, hingga daging, tulang, dan roh primordialnya hancur menjadi abu. Sorak kagum menggema di medan perang, sementara murid-murid kultivator tua hanya bisa meneteskan air mata dan berbalik melanjutkan pertempuran. Di tengah hiruk-pikuk, seorang komandan asing mengibarkan panji, memerintahkan pembunuhan Shihao. Dari kejauhan, puluhan kandang terbuka melepaskan binatang raksasa. Salah satunya, berwujud singa emas berkepala mamut, setinggi 20.000 sang, mengamuk dengan kekuatan pemutus diri tingkat sempurna. Banyak yang khawatir Shihao akan hancur di tempat itu. Namun, sebelum benturan terjadi, suara busur berdentum di langit. Panah besi melesat bagai kilat, menembus tengkorak monster itu. Tubuh raksasanya meledak jadi kabut darah. Satu demi satu binatang ganas pun ditembak jatuh. Sosok pemanah Parubaya berdiri tenang dengan busur besar di tangan, salah satu dari 10 dewa panahan Imperial Pass, seorang pemburu iblis. Pihak asing terpaksa menahan diri. Mereka tak berani mengerahkan banyak raja sekaligus, khawatir diburu habis oleh kekuatan seimbang dari pihak lawan. Di tengah kekacauan, muncul makhluk emas bersayap yaksha. Seorang yaksha emas, ras raja dengan tubuh sekeras logam. Dengan pongah, ia menantang Shihao, namun hanya beberapa kali benturan tinju, lengannya hancur, dan tubuhnya meledak berantakan. Semua orang terperanjat, ras raja pun tak mampu bertahan di hadapan Huang. Suara-suara panik menggema. Itu dia Huang, iblis pembantai raja muda. Seketika, pasukan asing berteriak ingin menangkapnya. Tapi ksatria-ksatria agung dari 9 surga bergerak, berdiri di sisi Shihao, melindunginya. Shihao melangkah maju, tubuhnya bersinar, suaranya bergemuruh. Raja muda ras raja, semua boleh datang. Tapi yang benar-benar ingin ku tahu, apakah ada ahli muda dari klan kaisar di sini? Itu benar-benar dia. Suara rendah menyapu padang gurun saat makhluk-makhluk menatap Shihao. Mata mereka berkilau dingin. Kabar tentang pertumpahan darah di Great Scarlet Sky Border menyebar. Generasi muda pihak asing terbantai. Satu sosok membunuh 10 raja mereka. Malu dan dendam berkecamuk. Banyak dari kaum muda pihak asing, penuh kebencian, menunggu kesempatan membalas dan membuktikan keberanian mereka. Langit bergelombang ketika Raja Laba-Laba Perak melompat maju, tubuh bersinar perak seperti baja. Ia menuduh, menantang, lalu melempar diri, mengikat padang dengan jaring trigram raksasa yang memakan roh. Serangkaian kematian mengerikan mengguncang penonton. Beberapa jiwa tersedot, beberapa tubuh hancur. Namun Shihao tetap tenang. Petir menyambar, ia memanggil teknik kaisar petir, kilat dan hujan membelah angkasa, menghancurkan jaring dan membakar Raja Laba-Laba menjadi abu. Keheningan singkat menyusul, satu raja gugur dalam sekejap. Tiba-tiba, ancaman lain turun dari langit. Sebuah jari emas raksasa menekan dari kubah surga. Tangan seorang ahli puncak ingin mengakhiri Shihao. Dari pihak 9 surga muncul jawaban. Pemanah surgawi dan ksatria bersenjata, busur panah surgawi melesat, hukum-hukum langit berkumpul. Dalam bentrokan kilat dan panah, banyak prajurit asing hancur. Di antara celah dan raungan, kaum muda pihak asing menuntut kesempatan. Mereka ingin membunuh Huang sendiri demi menghapus aib Great Scarlet Sky Border. Para tetua ragu, mereka takut memprovokasi perang besar, tetapi juga tak ingin meredam semangat generasi muda. Di Cakrawala, pembicaraan tentang siapa yang datang dari generasi muda, apakah Raja Surgawi peringkat keempat hadir mengisi udara. Seorang tokoh puncak memerintahkan, temukan dia dan bunuh Huang dalam 2 gerakan.